Setelah sidang pra-peradilan ditunda, pengacara Peggy Setiawan was-was karena khawatir berkas perkara Peggy lengkap. Seperti apa upaya pengacara Peggy? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom Deo Lipayumara dan penasihat Kapolri Arianto Sutadi. Selamat malam, Bang Deo. Pak Arianto. Selamat malam, Mas Iwan. Selamat malam, Mas. Oke, Selamat saya malam, ke Mas Deo. Bang Deo terlebih dahulu. Bang Deo, Ya. sebenarnya betul nggak nih tim Anda was-was karena kejar-kejaran ini? Sebenarnya tidak ya. Jadi kalau kita lihat di dalam pra peradilan ya, upaya pra peradilan itu kan waktunya 7 hari untuk bersidang ya. Kemudian ada posisi di mana satu pihak tidak hadir, yaitu di pihak Polda Jawa Barat ya kan. Nah, sidang ditunda 1 minggu. Ini masih sah-sah saja begitu. Jadi saya beranggapan bahwasanya ini masih normal ya. Karena seringkali juga kalau kita mengajukan sidang pra-peradilan dalam perkara apapun juga, kadang-kadang pihak penyidik atau pihak pembela dari penyidik ini hari ini nggak hadir, mungkin besok atau mungkin 1 minggu kemudian. Tapi setelah 1 minggu kemudian, ketika kemudian sidang dimulai lagi, kalau dia tidak hadir, ini baru risiko buat penyidik dan buat Polda kan begitu. Kalau misalnya mereka tidak hadir, risikonya apa? Risikonya nanti mereka bisa kalah, gitu kalau tidak hadir lagi. Makanya ditundanya ini adalah keadaan biasa kalau menurut saya ya, karena kita kalau berperadilan itu kadang-kadang memang nggak hadir. Jangankan berperadilan, sidang biasa aja kadang-kadang sidang pertama atau hari pertama itu ya, jarang ada yang hadir. Nanti panggilan berikutnya baru mereka hadir. Oke, Nah, Bang Deo, informasi yang Anda dapat kemarin kenapa pihak dari kepolisian tidak hadir? Nah, kalau dari ini sih kayaknya nggak ada informasi ya. Makanya karena nggak ada informasi, kita beranggapan bahwasanya ini adalah strategi dari pihak Polda Jawa Barat. Apa tuh strateginya? Mungkin mereka pertama menyiapkan materi-materi untuk persiapan pra peradilan. Kemudian atau mereka belum siap untuk tanda tangan surat kuasa, bisa jadi begitu. Jadi lebih kepada faktor teknis kelihatannya begitu. Jadi tapi kita yakin minggu depan mereka hadirlah di persidangan pra peradilan. Oke, Pak Arianto, betulkah strategi Polda Jawa Barat ini kemarin menunda sidang pra peradilan? Analisis Anda, Pak Arianto. Saya tidak tahu ya, saya tidak bisa mengatakan itu strateginya apa. Tapi saya juga kaget juga, karena waktu itu kan hari H-1 sudah siap mau hadir kan gitu kan, ya kita semua mengharapkan. Tapi tiba-tiba saya monitor kok nggak hadir gitu. Saya tanyakan kepada Polda, sampai tadi pagi itu saya ditanya-tanya, belum ada jawaban. Tapi barusan sore ini tadi dikatakan oleh Humas Polda Jabar bahwa tidak hadirnya kemarin itu karena ada kegiatan lain. Seperti yang disampaikan oleh Kompolnas yang tadi pagi itu saya juga nggak tahu, sehingga saya nggak percaya dengan keterangan Kompolnas. Tapi intinya tadi Humas Polda Jabar sudah mengatakan bahwa sebetulnya sudah siap, cuman karena tadi ada kegiatan lain sehingga tidak bisa hadir. Tapi yakinlah minggu depan pasti akan hadir dan kita siap untuk itu berperadilan gitu. Itu kira-kira begitu Pak. Jadi saya nggak bisa menyampaikan perkiraan lagi. Itulah kurang lebih penjelasan kenapa Polda Jabar mundur itu. Baru sore ini saya dengar bahwa karena ada kegiatan lain dan kemudian dia menyatakan siap untuk minggu depan pasti. Dan kalau saya lihat dari hakim pra peradilan tadi kan, kalau minggu depan nggak datang ya kita proses kan gitu. Nah ini kan riskan tadi seperti dikatakan Pak Deo tadi ya. Kalau sampai seorang digugat nggak datang, itu namanya menghilangkan kesempatan untuk membela diri kan gitu. Pasti dia dikalahkan. Makanya itu prediksi saya nggak mungkin Polda Jabar akan tidak hadir minggu depan. Dan kemudian apabila dugaan bahwa itu biasanya kan taktik-taktik mengundurkan diri itu supaya nanti cepat-cepat itu bisa diterima jaksa, kemudian sehingga para pedalannya gugur kan setelah karena kalau sudah perkara itu sudah dimulai sidang itu maka para pedalang gugur kan gitu kira-kira. Kalau Polda menerapkan strategi ini saya pikir kok kurang tepat perkiraan saya ya. Karena Pak? sekarang ini kan ya kondisinya kan jaksa kan sudah lebih waspada kan. Gara-gara kasus yang 2016 dulu yang kayak gitu ya. Dengan pembuktian yang sesimpel itu kemudian akhirnya sekarang digugat masyarakat banyak kan bahwa itu nggak benar gitu kan. Nah, makanya sekarang jaksa pasti melihat berkas yang sekarang ini betul-betul diteliti dia. Dia mesti tidak mau ambil risiko, kurang sedikit pasti dikembalikan polisi suruh lengkapin. Kan gitu Pak. Karena kalau jaksa membantu polisi misalkan cepat-cepat di P21,
nanti kekurangan dia yang nanggung gitu. Masa mau kayak gitu kan? Enggak kan gitu. Jadi makanya strategi untuk menunda supaya sampai P21 sehingga pra peradilan itu gugur itu kelihatannya kok nggak akan ditempuh oleh Polda Jabar. Polda Jabar tidak akan sebodoh itulah. Ya. Apalagi kasus ini juga mendapat sorotan publik begitu ya, bukan tidak Iya, mungkin. makanya Nanti itu, jaksa jadi- juga akan disorot publik begitu ya Pak Arianto ya. Justru saya menilainya ini sebagai lebih hati-hati gitu kan. Tadinya mungkin sudah siap, tapi kemudian begitu melihat yang gugat itu ada 68 penasihat hukum, saksi-saksi banyak gitu kan. Wah ini nggak boleh main-main ini. Iya. Apa yang mau diajukan harus kita tangkis gitu. Kira-kira gitulah, kira-kira. Baik. Saya ke Bang Deo lagi nih. Bang Deo, yang menarik hari ini juga, ini saya tidak tahu ya rekan Anda atau bukan, Marwan Iswandi, ini bertemu atau menyambangi kantor Kemenko Polhukam, meminta Menko Polhukam menegur Polda Jawa Barat karena kemarin tidak hadir. Tanggapan Anda? Ya, boleh-boleh saja meminta menegur, tapi ini kan nggak ada kepentingannya Menko Polhukam untuk menegur Polda kan gitu kan. Kalau minta ya tentu Kapolri yang dimintakan supaya menegur di ini. Tapi itu nggak punya posisi juga untuk tegur menegur karena memang kewenangannya itu ada di Polda Jawa Barat dan di Binkumnya. Jadi dan ini hal yang biasa sebenarnya. Jadi nggak perlu kita minta peneguran ya. Nanti juga bagus kalau mereka nggak datang minggu depan juga lebih bagus lagi kan. Karena nggak datang aja sebenarnya bagus buat tim di pembela ini kan. Kenapa bagus Bang? Ya bagus, artinya kita tahu bahwasanya mereka sebenarnya belum siap kan begitu kan. Artinya ada banyak yang berkemungkinan lemah di situ, makanya ditunda dulu. Kalau bahasanya ditunda ada kegiatan lain itu kan cuma intermezzo cerita aja tuh, seolah-olah aja ada kegiatan lain. Padahal tidak. Padahal karena unsur kehati-hatian mereka menjaga supaya nanti ketika sidang Polda ini harus kemudian siap melawan tim pengacara yang juga siap kan begitu. Nah repotnya tadi juga Pak Arianto bilang kalau P21 ya walaupun udah P21 juga pra peradilan jalan terus saja. Jadi pra peradilan itu bisa gugur kalau ada sidang pertama di pokok perkara. Itu baru bisa gugur. Pra peradilan baru jalan, ada sidang pertama, gugur dia. Tapi ini kan masih jauh. Jaksa aja paling P18, P19 tuh. Bolak-balik bisa sebulan 2 bulan lagi kan begitu. Jadi nggak ada ininya. Nah yang akan paling penting adalah persiapan dari tim pengacara Peggy supaya lebih siap lagi. Karena apa? Karena sampai sekarang pun bukti-bukti ataupun saksi-saksi yang akan dibawakan oleh pihak Polda Jawa Barat pun belum dapat juga kita nih siapa dan bagaimana bukti-buktinya kan begitu. Nah inilah kelemahan-kelemahan yang kita duga lemah. Dasarnya apa? Dasarnya adalah press conference pada waktu Humas Polda Jawa Barat menceritakan penangkapan Peggy di mana tidak didasari dengan bukti-bukti utama, bukti-bukti yang valid. Ya, yang ada cuma bukti identitas kan, saksi identitas. Nah itu yang kemudian bisa jadi tolak ukur kita untuk melihat bahwasanya pembuktian atau alat bukti atau bukti administrasi yang akan dibawakan di pra peradilan itu kelihatannya lemah gitu. Oke, dan itu dibantah langsung oleh Peggy ya pada saat konferensi pers ini ya? Betul. Oke, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, tadi juga ada tuntutan bagi pemerintah untuk membentuk tim pencari fakta kasus Vina. Menurut Anda seperti apa urgensi tim pencari fakta ini? Ya itu usulan yang biasa terjadi ya. Kalau ada sangkut mengkarut kayak gini ini pasti ujung-ujungnya mencari tim cari fakta. Kalau saya sih tidak mengatakan setuju apa tidak, tapi saya hanya mengingatkan apa sih urgensinya tim pencari fakta itu dan kemudian seberapa kuat temuan daripada tim pencari fakta nanti untuk mengkonter putusan pengadilan yang sudah inkrah. Gitu kan. Di mata saya ya kalau pengadilan yang sudah inkrah itu untuk menganulir itu hanya melalui PK gitu. Nah, kalau seandainya toh nanti dibikin tim pencari fakta, kemudian wah penemuannya adalah begini. Temuan dia kan cuma dari kesaksian. Tidak ada bukti saintifik. Apakah kesaksian itu juga bisa lebih meyakinkan daripada proses peradilan yang 2016 dulu yang katanya cuma berdasarkan kesaksian. Jadi ini kalau itu saya anggap itu tim pencari fakta itu oke lah kerjakan saja. Percuma Pak. Kalau menurut saya lebih baik para pihak yang kalah itu yang kemarin itu merasa tidak mendapatkan keadilan itu menempuh jalur hukum yang ada karena masih terbuka untuk PK itu Pak. Buktinya saksinya kan banyak sekarang itu yang berkeliaran kemana-mana itu aja dikumpulkan itu untuk mengugat ke PK. Itu baru bisa merubah apa yang dulu itu mungkin peradilannya dianggap tidak benar tuh. Tapi kalau dengan tim pencari fakta, apa gunanya Pak? Contoh aja kemarin coba Propam sudah suruh meriksa. Begitu Propam mengatakan tidak ditemukan kode etik,
marah lagi, wah ini propam kayak gitu. Kan itu kan yang terjadi kayak gitu, Pak. Jadi saya tidak ingin membiarkan ya publik itu dibikin pusing dengan pendapat-pendapat yang kayak gitu itu ya, sehingga akhirnya kan tambah pusing lagi. Mendingan rakyat itu dikasih penjelasan, ini loh jalur hukum di Indonesia tuh gini caranya. Jadi kalau mau menempuh hukum itu begini caranya. Seperti tadi saya komentari ya, tadi Pak siapa tuh yang menghadap Polhukam itu. Iya. Wah, dia kan memang gagah berani itu, bekas tentara kan ya, gagah berani dia. Tapi itu menunjukkan bahwa dia tidak profesional kan. Dia nggak ngerti kewenangan Polhukam itu di mana kemudian. Padahal Menko Polhukam itu kan ketua ex officio dari Kompolnas. Iya. Sama aja dengan dia ngadu ke Kompolnas sudah berarti sudah mengadu kepada Menko Polhukam. Iya. Kalau Oke. Polhukam suruh negor Pak ke penyidik ya Baik. seperti Dewi Pak tadi bilang ya akan mungkin itu dikerjakan Pak Baik. itu. Baik. Nah, yang menarik kemudian apakah masuk akal nih kemudian ini nanti dijawab ya usai jeda oleh Pak Arianto dan Bang Deo. Apakah masuk akal ketika Polda Jawa Barat beralasan ada agenda lain tidak hadir di pra-peradilan padahal kasus ini mendapatkan atensi dari Kapolri dan Presiden? Dijawab usai jeda berikut. Bapak-bapak pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali dengan diskusi kami usai jeda berikut di iNewsroom.